الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله ولو كره المشركون أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai siang hari ini di tanggal 12 daripada bulan Rabiul Shawwal kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan kewajiban melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh harapan mudah-mudahan yaumil kiamah nanti kita mendapat syafatul uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat untuk diri khatib dan umumnya untuk selalu kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa tersebutlah kita akan memperoleh kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 2 minggu sudah berlalu. Kita ditinggalkan oleh bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmah, bulan yang penuh dengan kasih sayang, sehingga kita mau berbagi ketika berada di bulan Ramadan. Bulan
yang seolah-olah pada bulan tersebut kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seolah-olah andai kata sehari pun kita jauh dari Al-Quran, seolah-olah hati ini gelisah. Kapan itu semua terjadi berada di bulan Ramadan? Namun bulan Ramadan sudah meninggalkan kita. Sudah tidak kita akan menemui lagi bulan Ramadan yang kemarin. Kalaupun nanti kita masih panjang umur, itu Ramadan yang sudah beda lagi. Namun ketahuilah, walaupun Ramadan sudah meninggalkan kita, dan kedekatan kita ketika beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin di luar Ramadan sudah agak sedikit berkurang, tapi hendaklah jangan seperti itu. Kenapa? Karena kemarin pembentukan tarbiyah ketika kita berada di fakultas yang namanya fakultas Ramadan, kita dididik untuk menjadi orang-orang la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa akan nampak takwa tersebut ketika sudah Ramadan meninggalkannya. Apakah ia masih istiqomah untuk selalu mengerjakan amalan-amalan ibadah ketika berada di luar Ramadan? Di luar Ramadan, hendaklah apa yang kemarin sudah dilatih di luar Ramadan harus juga kita dawamkan, harus juga kita istiqomahkan. Agar apa? Agar kita mendapat janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, orang-orang yang mereka berkata, qalu rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Summa istaqamu, kemudian dia beristiqamah. Istiqamah dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia sudah beristiqamah, nanti akan turun tatanazalul malaikah, akan turun al malaikah, jamak daripada malakun. Semua malaikat siang, malaikat malam akan turun. Untuk apa? Tatanazzalu alaikal malaikal alla takhafu. Mereka itu malaikat berkata, alla takhafu, janganlah wahai engkau orang yang istiqomah merasa takut, merasa takut. Takut apa? Takut akan yang namanya kematian. Di dalam tafsir takhawuf tersebut adalah takut daripada kematian. Karena ada kita sebagian orang yang merasa takut dengan kematian. Padahal yang namanya kematian adalah sesuatu yang pasti dan kita akan menghadapinya. Cuma kita tidak tahu kapan dan di mana yang namanya kematian itu akan menjemput kita. Tapi yang namanya kematian pasti kita akan melalui pintu tersebut. Malaikat akan turun mengabarkan pada orang yang istiqomah, Allah takhafu, janganlah kalian takut pada yang namanya kematian. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Sedih terhadap apa? Ditafsirkan dalam Quran. Wala tahzanu, janganlah bersedih terhadap apa yang kalian tinggalkan. Anak yang kalian sayangi, istri yang kalian cintai, harta yang kalian banggakan, semua pasti akan ditinggalkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya jalur pintu kematian. Semua akan kita tinggalkan. Tapi malaikat berkata kepada orang yang istiqomah, jangan merasa sedih terhadap yang kalian tinggalkan. Bahkan satu ketika malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah SAW. Seraya berwasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, isma' sita, fa'innaka maitun. Wahai Muhammad, isma' sita, silahkan engkau hidup sesukamu. Fa'innaka maitun, tapi ingat kamu pasti akan mati. Wa ahbib ma sita, silahkan kau cintai apa yang kau cintai. Istri kau cintai boleh, anak kau sayang boleh, sesuka kamu. Tapi ingat, wala tabarraku, pasti yang kamu cintai di dunia ini pasti tabarraku akan kalian tinggalkan. Wa'mal ma syi'ta, kata malaikat Jibril kepada Rasul. Wa'mal ma syi'ta, beramallah kalian wahai Muhammad, beramallah engkau. Kenapa? Fa innaka majziyun, pasti dengan amal yang kau lakukan, ibadah yang kau lakukan di dunia ini, pasti majziyun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sebesar jauh. Oleh karena itu,
ketika Ramadan meninggalkan kita, kita harus menjadi orang yang selalu continue, selalu beristiqomah pikiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nanti kita menjadi orang yang selalu istiqomah bertakwa pada Allah, yang terakhir Allah katakan, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat mengabarkan kepada orang yang istiqomah apa? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surga sudah menanti kepada orang-orang yang beristiqomah. Oleh karena itu, pembentukan takwa kepada ketika berada di bulan Ramadan kemarin, hendaklah nanti orang-orang yang bertakwa tersebut akan terpancar, terbias nampak dalam dirinya. Apa? Akan nampak dalam dirinya itu, yaitu orang tersebut apa? La takhafu billah. Orang tersebut merasa apa? Merasa al-khawf billah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Ramadan kemarin kita puasa, kita sendiri di kamar, tidak ada yang melihat, tapi kita tidak mau makan, minum, padahal tidak ada yang melihat. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar Ramadan seperti itu, ketika kita hendak melakukan sesuatu yang tidak baik, melakukan kezaliman, kita harus berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan, bahkan memperhatikan itu lebih daripada CCTV yang mungkin ada di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah tidur, tidak akan pernah mengantuk. Semua aktivitas kita, ketika kita tidur, bangun, bahkan sampai tidur kembali, Allah semua akan merekam, nanti akan diperlihatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa itu akan terpancar dalam dirinya apa? Al-khawf billah. Ia akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang bertakwa akan nampak dan terpancar dalam dirinya apa? Wal amalu bitanzil. Ia akan beramal sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Quran mengajarkan dan membimbing kita, hendaklah kita jadikan memang menjadi imam kita, menjadi panutan kita dari Al-Quran. Semua yang ada di Al-Quran itulah adalah sebuah pelajaran yang harus kita ikuti, dan karena itulah tidak akan pernah orang ketika mengikuti Al-Quran ia menjadi orang yang sesat. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah aku tinggalkan dua buah wasiat yang kalau kalian berpegang kepada dua wasiat tersebut, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? As-Sunnah dan Al-Quranul Karim. Yang ketiga, kalau orang bertakwa, ia akan terpancar dalam dirinya apa? Wal qana'atu bil qalil. Ia akan merasa sifatnya qanaah, walaupun ia diberikan sedikit rezeki, tapi ia tidak melihat kadar jumlah rezeki tersebut. Kenapa? Karena orang yang bertakwa, ia akan melihat zat yang memberikan rezeki tersebut. Karena kalau kita ketika menerima rezeki tidak sesuai dengan harapan kita, lalu kita akan berprasangka Allah tidak adil. Padahal saya menginginkan satu hari ini mendapatkan 100.000, tapi hanya mendapatkan 50.000. Kalau itu yang selalu dilihat, tidak akan timbul dari sifat orang yang bertakwa apa? Sifat rasa syukur. Maka akan selalu timbul sifat yang namanya kubur terhadap nikmat. Tapi ketika ia mendapatkan rezeki tidak sesuai dengan harapannya, ia melihat bahwa ini rezeki datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan timbul sifat rasa syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau orang bersyukur sedikit, nanti ia akan bertambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, la azidannakum, aku akan bertambah, aku akan menambahkan rezeki dari yang orang tersebut bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, dari orang yang bertakwa akan terpancar sifat apa? Wal istidadu li yaumir rahil. Orang yang bertakwa, ia akan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi masa peralihan dari alam dunia menuju alam kubur. Semua kita pasti yang akan menghadapi yang namanya menemui alam kubur. Boleh jadi kalau tahun Ramadan kemarin kita masih bersama-sama dengan saudara kita, tetangga kita, anak ibu kita, boleh jadi tahun depan Ramadan sudah tidak ada lagi orang yang ketika sholat berjamaah bersama kita meninggalkan kita, atau mungkin kita yang lebih dahulu meninggalkan mereka.
Oleh karena itu, orang yang bertakwa yang akan mempersiapkan untuk menghadapi masa peralihan dari alam dunia menuju alam akhirat, menuju alam kubur. Dengan apa? Dengan ia memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan firman Allah, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr ila alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah yarghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal basar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma tasal ainun binazar wa uznu bi khabar min yaumil hadha ila yaumil mahsyar. Amma ba'd fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wazarul bawahisa ma zahara minha wa batan wa hafizu ala ta'ahu jum'ah wal jamaah wa alamu an Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a bihi bin nafsih wa sanna bi malaikati qudsi faqala jalla jalal wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma ihfaz min ummatan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru wa sallu min ba'di yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.